Kita nggak bisa selamanya bekerja. Saat kita sudah tua dan renta, dari mana sumber penghasilan kita? Bukan dari anak ya, tapi dari dana pensiun. Kira-kira butuh dana berapa ya untuk bisa pensiun dengan nyaman? Halo, selamat datang di channel Nafkah Community. Di sini kita akan bahas topik-topik seputar keuangan pribadi yang akan bantu teman-teman bangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Sebelum lebih jauh, pastikan kamu sudah subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Teman-teman pasti pernah dengar kan istilah passive income? Meskipun konsep ini lebih sering dibawakan oleh orang-orang yang menawari kita cara cepat kaya, sebenarnya passive income memang kita butuhkan ketika someday kita tidak lagi bekerja. Bisa jadi karena menurunnya kemampuan kita karena faktor usia atau kesehatan, atau simply udah nggak ada lagi perusahaan yang mau merekrut kita. Jadi, apa itu passive income? Sederhananya, passive income adalah penghasilan yang kita dapatkan bukan dari hasil usaha kita, bukan dari pekerjaan kita, tapi berasal dari aset yang kita miliki, seperti kupon obligasi atau dividen dari saham. Jadi, kalau active income, kita bekerja untuk mendapatkan uang. Kalau passive income, uang yang bekerja untuk menghasilkan uang yang lebih besar untuk kita. Proses perjalanan hidup kita, dari mulai muda, dewasa, sampai tua, adalah proses mengalihkan tanggung jawab pekerjaan atau mendapatkan penghasilan dari usaha kita ke aset yang kita miliki. Jadi kita harus terus meningkatkan aset kita sepanjang kita bisa bekerja. Sebelum terlambat, sebelum ternyata aset kita belum mencukupi untuk memberi kita penghasilan di saat kita sudah tidak lagi mampu bekerja. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan inti. Kira-kira butuh dana berapa nih untuk bisa pensiun dengan nyaman? Ada satu framework yang cukup umum dipakai untuk mendasari hal ini. Namanya 4% rule atau aturan 4%. Gampangnya, kita butuh sejumlah dana di mana kita hanya akan mengambil 4% dari dana tersebut untuk hidup kita, dan itu bisa mengcover hidup kita selama kita masih hidup. 4% per tahun kita ambil, sisanya dibiarkan menggulung untuk kita ambil di tahun-tahun kemudian. Oke, gimana ilustrasinya? Jadi hal yang pertama perlu kita hitung dan definisikan adalah berapa pengeluaran per bulan kita saat kita pensiun. Nah, ini penting untuk kita diskusikan dengan pasangan kita karena tergantung kita mau pensiun kapan. Ini yang seringkali orang lupa nih ketika mempersiapkan dana pensiun. Mereka mikir, ya udah pakai aja pengeluaran hari ini terus dihitung. Pertanyaannya, apakah pengeluaran kita nanti sama dengan pengeluaran kita hari ini? Apakah kita ingin gaya hidup yang lebih tinggi atau lebih rendah dari hari ini? Dan apakah ada pengeluaran yang tidak lagi akan keluar di masa kita pensiun? Contoh misalnya, hari ini kita punya cicilan rumah misalnya, ya karena masih KPR. Apakah nanti setelah pensiun KPR-nya masih perlu kita cicil? Kalau sudah lunas, cicilan bukan lagi pengeluaran yang relevan. Contoh yang kedua, biaya pendidikan anak. Apakah saat nanti kita pensiun, anak kita masih sekolah? Atau udah pada lulus? Ya, jadi hitunglah kira-kira kebutuhan saat kita mau pensiun. Sekarang kita pakai asumsi aja ya, let's say kita mau standar hidup dengan pengeluaran 10 juta per bulan. Oke, kita isi 10 juta di kalkulatornya. Nah, terus kita perlu mengalihkan dia dengan 13 bulan untuk sampai ke pengeluaran tahunan kita. Kenapa 13? Bukannya bulan ada 12. Nah, teman-teman notice nggak kalau penghasilan kita sebenarnya itu bukan 12 bulan loh. Biasanya ya, waktu teman kerja di sektor formal, tapi 13 bulan. Ada gaji ke-13 yang bisa berbentuk tunjangan hari raya. Itu dari sisi penghasilan ya. Nah, dari sisi pengeluaran juga sebenarnya ada. Ada pengeluaran yang tidak rutin per bulan kita keluarkan, tapi tiap tahun ada. Ya, selain pas hari raya ya, kita mungkin ada bayar pajak tahunan, ada mungkin maintenance kendaraan, pengeluaran yang belum tentu hadir tiap bulan, tapi ketika diakumulasi sebenarnya layak buat jadi tambahan 1 bulan sendiri. Jadi biar lebih safe, kita kali aja pengeluaran bulan kita jadi kali 13 untuk menemukan berapa pengeluaran tahunan kita. Nah, terus kemudian kita define withdrawal rate kita berapa. Nah, ini persentase yang mau kita ambil per tahun. Nah, tadi kita pakai rumus dasar 4% rule, jadi kita pakai 4%. Ya, kalau kita mau ambil 4% per tahun, kira-kira kita butuh aset berapa? Biar dananya nggak habis-habis tuh semasa hidup kita. Nah, ini formulanya adalah kebutuhan pengeluaran per tahun kita dibagi dengan withdrawal rate-nya. Nah, jadi ini jadi 130 juta itu, atau bisa kita balik dikali 25 kali menjadi 3,25 miliar. Kalau teman-teman mau punya standar hidup pensiun sebesar 130 juta per tahun, teman-teman butuh aset investasi minimal sebesar 3,25 miliar. Ini belum termasuk rumah ya. Ini untuk aset investasi yang produktif dan menghasilkan pendapatan. Ya, bisa di obligasi, bisa di saham. Nah, sekarang usia saat ini berapa? Ya, let's say kita sebutlah misalnya 30 tahun ya. Terus mau pensiun kapan? Let's say misalnya udah kayak kebanyakan orang lah, nggak mau pensiun dini kayak style yang sekarang lagi sedang berkembang. Let's say kita mau pensiun umur 55. Ya, berarti masih ada waktu 25 tahun untuk kita ngumpulin dana pensiun. Ya, dari usia 30 ke 55.
Terus kita sekarang udah punya aset investasi berapa? Ya, let's say misalnya kita udah nabung, udah mulai ngumpulin nih 50 lah gitu misalnya ya. 50 juta, kita ekspektasi inflasi ke depan akan berapa? Ya, ini saya pakai 4,5%. Terus ekspektasi keuntungan investasi kita berapa? Nah, ini saya pakai asumsi teman-teman cukup besar porsinya di saham. Ya, kenapa begini? Karena saham tuh cocok untuk investasi yang jangka panjang. Jadi kalau teman-teman pensiunnya masih lama, cocok banget untuk investasi saham. Ya, dengan catatan teman-teman juga belajar nih, gimana cara invest saham, apa mindsetnya, seperti yang udah kita bahas di konten sebelumnya. Teman-teman berpotensi untuk dapat return 15% per tahun rata-rata. Nah, sehingga real investment return-nya, ya investment return dikurangin dengan tingkat inflasi, sekitar 10,5%. Nah, pertanyaan kira-kira kita butuh berapa sih saving per bulan untuk nyiapin dana pensiun? Nah, ini juga udah ada angkanya. Kita butuh saving 24,9 juta per tahun, atau setara dengan 1,9 juta per bulan, untuk menyiapkan 3,25 M di masa pensiun. Mana? Bisa ya? Cukup achievable lah ya. Dibanding tujuan keuangan yang lain, pensiun memang nampak terlalu jauh. Teman-teman mungkin lebih mikirin gimana caranya punya mobil pertama, rumah pertama, sekolah anak. Tapi jangan sampai tujuan keuangan yang masih jauh ini kita lupakan. Karena makin jauh persiapan kita bisa menyisihkan nominal yang lebih sedikit. Makin kita mepet nyiapinnya, makin kita butuh berkorban lebih banyak. Jangan sampai ketika nanti kita pensiun, kita terpaksa menurunkan standar hidup kita karena kita nggak cukup cepat menyiapkan dana pensiun sejak dini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu mau konsultasi terkait keuangan pribadi, kamu bisa isi form curhat keuangan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.